Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya. Pencuri tabung gas di Kota Medan babak belur dihajar warga. Bawaslu awasi verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan di Kabupaten Karo. Satu unit angkot terbakar di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, kepergok hendak mencuri tabung gas kios milik warga. Seorang penarik becak babak belur dihakimi massa di Jalan Pembangunan Kota Medan. Beruntung di lokasi, nyawa pelaku diselamatkan petugas TNI yang sedang bertugas. Seorang pelaku pencurian warga Jalan Sekip Medan babak belur dihakimi massa di Jalan Pembangunan lantaran kepergok oleh pemilik kios saat hendak mencuri tabung gas yang ada di dalam kiosnya. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh anak pemilik kios. Dirinya melihat pelaku yang sedang memindahkan tabung gas. Melihat aksi tersebut, pemilik kios langsung berteriak histeris dan meminta pertolongan. Warga yang mendengar langsung menangkap dan menghakimi pelaku hingga babak belur, tak jauh dari lokasi pencurian. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan petugas TNI yang saat itu sedang bertugas. Pokoknya itu kan itulah sudah masuk dia, sudah menyusun di atas teli. Karena ketahuan abang ya? Gara-gara ketahuan saya jadi nggak jadi, gagal. Dulunya itu di tempat kakak saya balik, saya lihat dia di sini. Terus saya lihat kan gas itu gas baterai di dalam, sekarang sudah di atas. Terus saya senggak, dia langsung lari, lompat dari pagar. Kini pelaku sudah ditahan petugas kepolisian sektor Medan Helvetia untuk proses lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, sebanyak 216 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Asahan pulang kampung setelah pemerintah daerah memohon fasilitas pemulangan warganya. Pemulangan para pekerja dikarenakan ratusan warganya yang bekerja di Malaysia ini sudah tidak bekerja lagi. Sebanyak 216 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Asahan tiba di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan pekerja yang tiba langsung disterilkan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Para pekerja migran ilegal pulang kampung ke daerah asalnya setelah tidak bekerja lagi di Malaysia setelah negeri jiran tersebut menerapkan lockdown. Pemulangan ratusan pekerja atas permohonan pemerintah Kabupaten Asahan karena warganya sudah terlantar dan tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah air. Semua 216 warga Asahan. Ya. Dan kita bekerja sama dengan KBRI kita di Kuala Lumpur dan semua data-data itu sudah terdaftar di KBRI sehingga kita keluar dari Malaysia ini sudah tidak ada masalah. Kalaupun ada administrasi yang kurang itu sudah diselesaikan secara baik. Pak, informasi yang beredar Pak, ada warga lain Pak seperti Pulau Jawa, bisa Bapak jelaskan apakah ini hoax atau gimana Pak? Nggak ada. Ini semua Asahan. Ya, semuanya Asahan, tidak ada yang dari luar. Dan ini tidak bayar, ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Semua. Kita cek dari sana dan informasi dari petugas-petugas yang di Malaysia, kita dalam keadaan sehat. Namun demikian, sesuai dengan SOP kesehatan, tetap kita laksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang kita lakukan. Nanti dari sini tetap akan dirapid test. Dari 216 pekerja migran asli warga Asahan yang dipulangkan, tanpa dikenakan biaya apapun dari pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 300 kg ganja disita petugas BNN Kota Mandailing Natal dari sebuah mobil ekspedisi. Ganja siap edar tersebut direncanakan akan dibawa ke Provinsi Lampung.
Beginilah suasana penangkapan sebuah mobil ekspedisi bermuatan 300 kg ganja kering oleh tim berantas narkotika BNN di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Medan, Padang. Petugas berhasil mengamankan sebanyak 300 kg ganja kering di dalam bak sebuah mobil ekspedisi yang sedang melintas di Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal. Ganja kering dikemas rapi di dalam 15 karung dan ditutupi terpal guna mengelabui petugas. Dari hasil interogasi yang dilakukan, ketiga pelaku yakni FN yang berprofesi sebagai sopir, MY dan AN sebagai kernet ekspedisi akan membawa ganja tersebut ke wilayah Lampung dan Malang, Jawa Timur. Ketiga pelaku yang sudah 2 kali melakukan aksinya ini mengaku hanya sebagai kurir ganja yang nantinya menerima imbalan dari bandar sebesar Rp500.000 untuk 1 kg ganja. Ya, yang pertama 30 kilo dan yang kedua yang inilah. Yang pertama berapa kilo tadi? 30 kilo pakai apa? Sama, truk. Truk juga. Biasanya apa muatan lain selain ganja ini di truk? Apa yang dapat dari Medan? Yang dapat dari Medan ya? Ya, Yang 30 kemarin diantar ke mana? ke Malang. Ke Malang ya. Naik truk juga ya? Ya. Berapa upahnya biasanya? Kalau ke Malang 1 juta. 1 juta. Per kilo. Ya. Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal AKBP Ramlan, penangkapan ganja sebanyak 300 kg ini merupakan pengembangan dari kasus penemuan ladang ganja sebelumnya di kawasan Bukit Torsihite beberapa waktu lalu. Ini perilaku mereka udah berapa kali pengakuan mereka? Pengakuan mereka 5 kali. Tetapi kami sudah melakukan penyelidikan kepada mereka ini sudah 5 kali, bukan sekali aja. Ini kebetulan mereka dapat kali ini. Ya. Ini yang kelima yang dapat. Yang 4 berarti berhasil. Enggak, 4 kali kami gagal mengungkap mereka ini. Alhamdulillah yang kelima ini baru kami temukan berikut dengan para buktinya. Apa mereka udah target? Memang sudah target. Ya. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 114 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Eva Rina TV. Bawaslu awasi verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan di Kabupaten Karo. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karo tahun 2020. Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Sumatera Utara melakukan peninjauan langsung serta pengawasan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang maju dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan data masyarakat yang terdata adalah benar mendukung dan tidak adanya rekayasa dukungan. Satu persatu data dukungan diverifikasi oleh tim verifikator untuk memastikan data yang diberikan adalah valid. Dalam pengawasan tersebut dilakukan pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Simpang 4 dan Kecamatan Merdeka yang diwakili Desa Gongsoli. Dalam verifikasi, masih terdapat data masyarakat yang tidak mendukung dan diarahkan untuk mengisi serta menandatangani kertas BA5 KWK, yakni surat pernyataan tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan. Dan ada juga data yang mendukung, namun tidak dapat menunjukkan bukti kartu identitas penduduknya, yang nantinya masyarakat tersebut harus menunjukkan bukti tersebut kepada tim verifikator. Pada hari ini, Bawaslu Sumatera Utara melakukan supervisi pengawasan verifikasi faktual bukti dukungan bakal calon perseorangan di Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo hari ini ada 2 kecamatan yang kita supervisi. Pertama adalah Kecamatan Simpang 4, dan kedua adalah Kecamatan Merdeka, masing-masing terdiri di 1 kelurahan dan atau desa. Dari berbagai
warga yang kita lakukan supervisi atau pengawasan verifikasi berdinamika, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Bagi yang tidak mendukung tadi sudah kami saksikan bahwa mereka berkenan bersedia untuk menandatangani lampiran model BA5 KWK. Sebagian lagi variannya adalah ada mendukung tetapi tidak bisa membuktikan identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk. Nanti yang bersangkutan akan menunjukkan itu kepada verifikator dalam pengawas kelurahan dan desa di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka. Demikian. Sementara itu, menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo, kegiatan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan ini akan berlangsung hingga 12 Juli 2020 ke depan dan kemudian akan dilakukan dengan rekapitulasi berjenjang dan lanjutnya dalam verifikasi faktual ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Seperti tahapan pilkada yang sedang berlangsung, kan kita sekarang berada di tahapan verifikasi faktual atas calon perseorangan. Batas akhirnya tanggal 12 Juli. Setelah itu ada rekapitulasi berjenjang. Jadi tentu bersama teman-teman Bawaslu hadir di sini pimpinan kita dari provinsi, kami juga mengapresiasi kehadiran beliau dalam rangka memberikan semangat kepada verifikator kita di semua jajaran. Jadi tentu kami mengambil sampel 2 desa. Untuk saat ini mungkin sudah bisa kita katakan saat ini tidak ada kendala, semua berjalan dengan sesuai rencana. Untuk di Kabupaten Karo, bakal pasangan calon perseorangan yang maju pada Pilkada Karo 2020 ini hanya satu pasangan, yakni pasangan Cuaca Bangun dengan agen Morgan Purba yang akan dilakukan verifikasi terhadap 241 desa dari 269 desa dan kelurahan di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, Satuan Polres Tanjung Balai amankan seorang pria pecatan anggota TNI beserta 2 rekannya melakukan tindakan percobaan pembunuhan berat. Diduga korban menggelapkan sabu-sabu milik teman tersangka yang masih DPO oleh tim khusus anti bandit. Seorang pria berinisial UD, pecatan TNI bersama kedua temannya HK dan AN, melakukan penculikan dari rumah korban di Jalan Pandan, Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai. Korban diduga menggelapkan sabu-sabu milik temannya WD yang masih daftar pencarian orang Polres Tanjung Balai. Percobaan pembunuhan berat dilakukan 3 tersangka dengan menggunakan pisau dan batu bata serta lakban. Korban disekap di dalam mobil dan dianiaya tersangka saat menuju Jalan Bandar Pulau Asahan. Kejadian ini menyebabkan luka berat di bagian tubuh, wajah, dan kepala. Kemudian tersangka menabrak mobil ambulans dari belakang dan saat bersamaan, mobil patroli Polsek Pulau Raja melintas dan mendengar korban berteriak minta tolong. Akhirnya ketiga pelaku berhasil diamankan Polres Asahan dan langsung diserahkan ke Polres Tanjung Balai. Nah ini foto korban, luka pada kepala, wajah, mulut, hidung, ya bagian kepala karena itu sempat ditumpur pakai batu ini, pakai pisau dan kepala itu dilakban, ya memang sangat kejam, sadis, ya ini maka kami terapkan pasal yang berlapis, ya baik 338, 351, 170. Secara bersama-sama mereka sengaja menyekap, merampas hak kemerdekaan orang lain sehingga orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, ya dengan unsur kekerasannya sudah terpenuhi. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Guna mencegah longsor serta banjir di sekitar pemukiman warga, ratusan warga Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun menggelar aksi gotong royong. Derasnya arus air yang berasal dari perkebunan sawit PT PN 4 Marihat yang melewati Nagori Silau Manik saat musim penghujan membuat kondisi jalan di Nagori tersebut terancam putus akibat longsor. Terlihat sejumlah warga bahu-membahu mempersiapkan karung plastik yang berisi tanah dan beberapa plat besi atau lori
yang ditempatkan aliran air yang menjadi titik rawan longsor. Dipimpin Pangulu Silau Manik Deliana, warga bergotong royong mengantisipasi longsoran tidak meluas. Menurutnya, gotong royong tersebut merupakan swadaya masyarakat dan dibantu pihak PTPN 4 Bah Jambi. Kegiatan ini sebenarnya sudah kami lakukan, ini minggu yang kedua. Yang pertama-tama ya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat saya, Nagori Silau Manik, yang mana mereka semua antusias karena mereka juga memikirkan desanya, Nagorinya, dan bukti cinta mereka mau bergotong royong untuk membenahi aliran air yang begitu derasnya sehingga membuat gorong-gorong yang ada di jalan utama Nagori Silau Manik ini retak. Sementara itu, tokoh masyarakat Ali Amsa mengatakan gotong royong tersebut merupakan kepedulian warga terhadap kondisi yang ada. Ya, seperti biasa yang sering kami lakukan, Pak, setiap ada anjuran dari pemerintah Nagori Silau Manik, ada kira-kira yang perlu dikerjakan, ya kami merasa serasa senasib penanggungan kan semua masyarakat ini. Ya kami kerjasama, seperti inilah Pak, kami kan lihat Bapak sendiri bergotong royong, penuh semangat, walaupun suasana seperti ini. Tapi begitupun kami juga mengucapkan banyak terima kasih partisipasi dari PTP 4 Nusantara Bah Jambi, dalam hal ini cukup membantu kami. Tentunya dengan kondisi tersebut, masyarakat tetap berharap ke depannya pihak PTPN 4 tetap membantu masyarakat Silau Manik. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, satu unit angkot tiba-tiba terbakar di depan Tugu Sisingamangaraja di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Api diketahui berasal dari mesin dan seketika menghanguskan seluruh badan angkot. Satu unit angkot terbakar di tengah jalan, persis di depan Tugu Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Api tiba-tiba muncul dari mesin angkot yang sebelumnya melaju dari arah kota menuju Terminal Amplas. Saat kejadian ada 5 penumpang di dalam angkot tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya saja sang supir mengalami syok dan luka ringan. Api baru bisa dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi. Penyebabnya apa, Bang? Penyebabnya apa, Pak? Ya itu yang belum tahu kita, gimana, paling gue yang masuk. Ada korban, Pak? Tadi sempat banyak penumpang, Pak, di dalam. Ada 5 orang. Kejadian ini lantas membuat warga dan pengguna jalan heboh. Banyak dari mereka yang melihat dari jarak dekat sehingga arus lalu lintas sedikit tersendat. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu, pemirsa, lantaran tak mempunyai kartu keluarga sejak tahun 2015, pasangan suami istri yang memiliki tanggungan 4 orang anak dan bersama ibu kandungnya yang berdomisili di Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, hingga kini belum menerima bantuan COVID-19 sama sekali dari pemerintah. Pasangan suami istri bernama Ama Ina Evi Mendova berdomisili di Desa Hili Salo, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, mengaku sampai saat ini belum menerima bantuan COVID-19 dari pemerintah. Ama Ina Evi sejak tahun 2015 sehari-hari bekerja di lahan penggalian pasir milik orang lain untuk menafkahi anaknya beserta ibu kandungnya yang masih tinggal bersama mereka di rumah berdinding papan beratap rumbia seluas 3 x 4 meter.
Hasil galian pasir seharga Rp75.000 setiap satu mobil pickup L300 tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan hidup dan pasrah. Sejak pulang merantau dari Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, keluarga Ama Inaevi Mendova ini tidak mempunyai kartu keluarga karena belum mengurus surat pindah di kala itu. Karena tidak mempunyai kartu keluarga, menjadi alasan bagi pihak pemerintah daerah tidak mencatat nama mereka sebagai penerima bantuan berupa sembako dan bantuan tunai lainnya. Di masa pandemi COVID-19 ini layaknya seperti masyarakat lainnya. Mulai tahun 2015 kami nggak ada kena apa-apa pun. Jadi sudah pernah kami pergi ke kepala desa ya, atau kepala dusun, terus orang itu minta cuma satu surat pindah. Terus kami ini gimana lah ngambilnya, kan orang kami jauh pindahnya dari Aceh sana. Terus ya karena nggak ada ya, makanya seperti inilah kehidupan kami sampai sekarang. Bantuan apapun nggak ada. Paket sembako kemarin dari provinsi yang diberikan gubernur itu apakah sudah diterima selama ini? Enggak. Belum Apapun pernah. itu nggak ada yang kena kami, nggak ada diterima. Iya. Sama sekali nggak ada. BLT dari dana desa juga? Enggak juga. Iya. Dari pemerintah daerah juga? Enggak. Belum ya? Semuanya nggak pernah. Apapun itu bantuannya dari kepala desa, dari gubernur, atau uang yang dibilang orang itu 600 juga nggak kena kami. Ini orang nggak mampu, nggak ada yang bantu. Ya beginilah nasib kami, nggak ada satupun yang bantu. Kalau contohnya aja orang menerima atau sembako lah, kami cuma nengok-nengok aja. Ini aja udah orang udah menerima sembako kan, ya ampun, kami tengok-tengok aja, udahlah, gimana, pasrah aja kami. Aku juga kasihan, dia minta-minta beras sama orang, makanya aku bilang menderita, memang menderita, nggak ada yang nolong. Makanya aku bilang hanya Tuhan lah semua yang tahu. Ya apalah kekuatan kami, cuma kayak gini aja lah, kerja 1 harian ya baru pulang kayak gini. 1 hari cuma 1 mobil, kadang itu nggak dapat 1 mobil. Ironisnya lagi, selain kebutuhan keluarga yang serba kekurangan, rumah mereka yang berada di bantaran sungai kerap terkena banjir. Augumano Zega melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.